Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan mencoba untuk mengenal kitab suci Gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Mengenal kitab suci Gereja Katolik. Berdasarkan Dei Verbum nomor 9, Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi Vatikan II, kitab suci adalah wahyu ilahi yang disampaikan secara tertulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Kitab suci merupakan kumpulan buku yang ditulis oleh penulis manusia dengan ilham dari Allah. Buku-buku tersebut berisi tulisan tentang wahyu Tuhan dan rencana keselamatan umat manusia. Menurut Gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 73 kitab yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab. Kitab pertama adalah Kitab Pentateuch atau Taurat. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kedua, kitab sejarah. Kitab sejarah terdiri dari 16 kitab historis, yakni Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 dan 2 Makabe. Kemudian kitab Hikmat. Kitab ini terdiri dari 7 kitab puitis dan kebijaksanaan, yakni Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Sirah. Kemudian ada kitab nubuat atau kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi terdiri dari 18 kitab nubuat para nabi, terdiri dari 6 kitab nabi besar dan 12 nabi kecil. Kitab nabi-nabi besar terdiri dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Kitab Baruk, Yehezkiel, dan Daniel. Kitab nabi-nabi kecil terdiri dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, terdiri dari 4 Injil, Kisah Para Rasul, 21 surat-surat dari Rasul Paulus, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas, serta kitab Wahyu. Bagian pertama Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Pertama, Injil Matius. Injil Matius mempresentasikan Yesus sebagai Mesias, silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf, penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Injil Markus mempresentasikan Yesus sebagai hamba. 1/3 dari Injilnya berbicara mengenai minggu terakhir hidupnya. Injil Lukas mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, juga membicarakan silsilah Yesus dari garis keturunan Maria. Injil Lukas merupakan kitab terpanjang. Injil Yohanes mempresentasikan Yesus sebagai Allah dalam daging manusia, Sang Kristus, sehingga Anda menjadi percaya. Kisah Para Rasul berupa catatan sejarah dari kenaikan Yesus hingga perjalanan-perjalanan misi Paulus. Surat-surat Rasul Paulus, yaitu surat kepada umat di Roma,
1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Surat kepada jemaat di Roma. Penelaahan yang sistematis atas pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Menelaah rencana Allah atas orang Yahudi maupun non-Yahudi. 1 Korintus. Surat ini menyoroti perpecahan dalam jemaat dan teguran atas pelanggaran susila, masalah mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Juga menyinggung tentang penyembahan berhala, pernikahan, dan kebangkitan. 2 Korintus. Pembelaan Paulus atas kerasulannya. Surat Paulus kepada umat di Galatia. Paulus membuktikan kesalahan dari legalisme atau menganggap hukum Taurat sebagai mutlak dalam memperoleh keselamatan, dan menelaah mengenai tempat yang layak bagi anugerah di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Surat kepada umat di Efesus yang berisi tentang posisi orang percaya di dalam Kristus dan informasi mengenai peperangan rohani. Surat kepada umat di Filipi. Paulus membicarakan tentang pemenjaraannya, kasihnya kepada jemaat di Filipi. Ia mendesak mereka ke arah kesalehan dan memperingatkan mereka akan bahaya legalisme. Surat kepada umat di Kolose. Paulus memfokuskan pada keutamaan Yesus dalam penciptaan, penebusan, dan kekudusannya. 1 Tesalonika. Paulus berbicara tentang pelayanan kepada jemaat Tesalonika, pengajaran mengenai kesucian, dan menyinggung tentang kembalinya Kristus untuk yang kedua kalinya. 2 Tesalonika berisi tentang koreksi-koreksi atas pendapat yang salah mengenai hari Tuhan. 1 Timotius berisi tentang instruksi-instruksi kepada Timotius mengenai kepemimpinan yang benar dan cara-cara menghadapi ajaran sesat, peranan wanita, doa, dan syarat-syarat bagi penilik jemaat dan diaken. 2 Timotius. Sepucuk surat untuk menguatkan Timotius. Surat kepada Titus. Paulus meninggalkan Titus di Kreta guna menggembalakan gereja-gereja di sana. Syarat-syarat menjadi penatua, penilik jemaat. Surat kepada Filemon. Sepucuk surat kepada seorang tuan mengenai budaknya yang melarikan diri. Permohonan Paulus kepada Filemon supaya mengampuni Onesimus. Surat-surat non-Paulus yang terdiri dari surat kepada umat di Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Surat kepada umat di Ibrani. Sepucuk surat kepada jemaat Kristen Yahudi yang sedang terancam bahaya kembali memeluk Yudaisme. Surat ini menunjukkan superioritas Kristus dibandingkan dengan sistem perjanjian lama. Menyinggung juga tentang keimaman Melkisedek. Surat ini mungkin berasal dari Paulus. Banyak didebatkan mengenai siapa sesungguhnya pengarang surat ini. Surat Yakobus, sebuah desakan praktis untuk menjalani kehidupan Kristiani yang mencerminkan kehidupan yang telah lahir baru. Surat ini menekankan pemeriksaan atas diri sendiri terhadap bukti-bukti dari hidup yang telah diubahkan. 1 Rasul Petrus. Petrus menuliskan surat ini untuk menguatkan penerima suratnya dalam penderitaan mereka dan agar mereka tetap rendah hati, menyinggung juga masalah baptisan. 2 Petrus membicarakan mengenai batin tiap pribadi, peringatan mengenai ajaran palsu, dan menyinggung mengenai hari Tuhan. 1 Yohanes. Yohanes mendeskripsikan persekutuan yang sejati dari orang-orang percaya
dengan sesama orang percaya dan dengan Allah. Melukiskan Allah sebagai terang dan kasih, mendorong agar orang-orang Kristen berjalan di dalam Allah. Banyak menyinggung mengenai kasih Kristiani. 2 Yohanes berisi puji-pujian untuk mereka yang berjalan di dalam Kristus dan sebuah peringatan untuk tetap berjalan di dalam kasih Allah. 3 Yohanes. Yohanes berterima kasih kepada Gaius atas kebaikannya terhadap jemaat Allah dan menegur Diotrefes. Surat Yudas mengekspos guru-guru palsu dan menggunakan ibarat-ibarat dalam perjanjian lama dalam melukiskan penghakiman atas mereka. Berisi juga tentang nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Kitab Wahyu, penglihatan yang penuh dengan simbol atau perlambangan mengenai pemberontakan, penghakiman, dan akhir dari segala sesuatu. Demikianlah saudari-saudara penjelasan mengenai kitab suci Gereja Katolik. Semoga membantu. Salam.